Kita juga mengundang Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia, begitu juga menteri-menteri terkait maupun pejabat-pejabat publik terkait, dan insya Allah Ta'ala kita akan sama-sama berkumpul antara umara dan juga ulama serta umat Islam bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan tambah banyak hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan segenap para tokoh, para pimpinan ormas, dan wabil khusus insan pers yang hari ini berkesempatan hadir bersama-sama kita. Saya ucapkan ahlan wa sahlan pada kesempatan yang baik ini. Saya mewakili daripada SC Panitia Reuni Akbar 212 yang insya Allah Ta'ala akan dilaksanakan di Monas, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasannya spirit 212 9 tahun yang lalu itu adalah spirit persatuan, spirit ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah maupun juga ukhuwah insaniyah. Artinya ada persaudaraan Islam, persaudaraan kebangsaan maupun juga persaudaraan kemanusiaan. Pada 212 9 tahun yang lalu, dengan suasana spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka pada tahun ini, tahun 2025, kita tetap mengadakan acara Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2025, tetap di Monas. Tempatnya tetap di Monas. Insyaallah Ta'ala dimulai waktunya dari ba'da maghrib. Dan nanti insyaallah secara teknis acaranya seperti apa disampaikan oleh OC, ya, insyaallah Habib Muhammad maupun Habib Hanif. Saya mengundang segenap orang-orang yang cinta terhadap Indonesia dan cinta terhadap kebebasan, cinta terhadap kemanusiaan, maupun juga cinta terhadap kemerdekaan. Mari sama-sama hadir, datang bersama-sama, doa bersama, ya, maupun juga kita sama-sama membulatkan tekad. Tema yang akan kita angkat pada Reuni Akbar 212 tahun ini adalah revolusi akhlak untuk selamatkan NKRI dari para penjahat dan memerdekakan Palestina dari penjajah. Itu tema akbar kita, ya, dan ini semoga spirit ini akan selalu dan selalu menggelora. Tidak ada putus asa untuk memperbaiki Indonesia ke depan. Oleh karena itu, insyaallah Ta'ala yang akan kita dan sudah kita undang, baik itu seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas Islam, dan juga aparatur pemerintahan. Kita juga mengundang Prabowo Subianto selaku Presiden Indonesia, begitu juga menteri-menteri terkait maupun pejabat-pejabat publik terkait, dan insya Allah Ta'ala kita akan sama-sama berkumpul antara umara dan juga ulama serta umat Islam bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan tambah banyak hidayah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keamanan dan Indonesia tercapai niat dan tujuan sebagaimana founding father dulu mencita-citakan berdirinya Indonesia. Insya Allah Ta'ala demikian dari saya. Dari SC insya Allah nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih Ustaz Oka. Terima kasih Ketua SC kita, guru kita Ustaz Syariful Lubis sudah menyampaikan undangan
undangan kepada yang kita cintai, kita hormati, Presiden Republik Indonesia, juga tentunya seluruh masyarakat Indonesia juga diminta hadir bersama-sama, hadir dalam reuni Akbar 212 yang akan dilaksanakan 2 Desember tahun 2025, hari Selasa yang akan datang, dan dimulai jam 18 dengan sholat maghrib berjamaah dan khatmul Quran. Untuk itu, agar kita lebih mengetahui detailnya acara, kita mintakan guru kita, Ketua OC Kepanitiaan Reuni Akbar ini, Habib Muhammad, untuk menjelaskan kepada kita semua rencana pelaksanaan Reuni Akbar 212 pada tanggal 2 Desember 2025 yang akan datang. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reuni Akbar Mujahid 212 tahun 2025 akan diadakan pada hari Selasa malam Rabu, itu bertepat di Silang Monas. Itu tepatnya di posisinya di Monas. Nanti pintu masuk itu dari pintu Gambir atau istilahnya pintu Tenggara. Nah, itu nanti posisinya sudah membelah dua. Itu juga nanti akan menjadi pemisah antara jamaah wanita dengan jamaah pria, karena posisi itu menjadi posisi yang paling linear dengan kiblat. Karena nanti kegiatan mulai dari maghrib berjamaah, kita sudah mulai sholat maghrib berjamaah, kemudian nanti juga ada isya berjamaah dan seterusnya. Sehingga kemudian nanti pintu masuk ada bisa dari pintu Gambir atau pintu Tenggara, kemudian juga pintu dari Patung Kuda, kemudian juga dari pintu Timur. Nah, jadi itu pintu-pintu yang nanti akan menjadi pintu akses masuk daripada para jamaah yang hadir. Kemudian juga dari segi parkir. Nah, ini parkir biasanya sering menjadi pertanyaan dari para peserta aksi atau peserta reuni daripada Reuni Akbar 212. Itu nanti bisa ada kantong parkir ada di Irti, atau kemudian juga bisa di Kemayoran, bisa di Lapangan Banteng, di Perpustakaan Nasional, dan di beberapa tempat-tempat sekitar. Dan kemudian juga dihimbau kepada para peserta untuk diupayakan datang sudah dalam keadaan berwudu, walaupun nanti kita akan upayakan untuk ada fasilitas-fasilitas berwudunya, kemudian juga fasilitas-fasilitas penunjang. Sehingga para peserta diharapkan untuk membawa perlengkapan sholat, yaitu bagi yang hadir, kemudian juga untuk jangan lupa membawa bendera merah putih, membawa bendera daripada Palestina, begitu juga membawa bendera tauhid berwarna putih, karena kita akan sama-sama mengibarkan daripada bendera yang menjadi tema daripada acara kita di Reuni Akbar 212 di tahun 2025. Kemudian juga diingatkan kepada para jamaah untuk jangan lupa membawa sejadah, payung, jas hujan, begitu juga perlengkapan yang kemudian menunjang, karena saat ini memang rentan sering hujan di beberapa waktu terakhir ini, dan senantiasa menjaga kebersihan dan ketertiban, karena ini menjadi tagline-nya 212 semenjak awal tahun 2016. Setiap acara 212 selalu menjadi contoh. Sehingga kenapa kemudian spirit 212 ini terus kita galangkan untuk terus menerus ada reuni semenjak tahun 2017 sampai 2025. Tujuannya adalah spirit untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, untuk terus menjaga persatuan. Sehingga mudah-mudahan 212 ini bukan hanya milik umat Islam, karena dari tahun 2016 sendiri beragam umat juga hadir dalam acara tersebut. Dan 212 menjadi simbol ukhuwah, simbol kesatuan untuk umat. Takbir, takbir, takbir. Sehingga kita mengajak seluruh alumnus yang pernah hadir, baik dari tahun 2016 sampai 2000, untuk hadir bersama-sama, untuk sama-sama kita lantunkan ragam doa keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia, juga untuk keselamatan Palestina. Minta untuk Habib Hanif untuk menjelaskan rundown acara yang akan sama-sama kita jalani. Baik, terima kasih banyak Habib Muhammad Kiai Sobri, Ustadz Oke. Insya Allah kita akan mulai sebetulnya di balik layar
mulainya bukan hanya maghrib berjamaah, tapi sebelum itu sudah ada santri-santri dari berbagai pesantren yang akan menghatamkan Al-Quran secara kolektif. Ya, jadi entah nanti akan ada berapa puluh atau berapa ratus hataman Al-Quran yang sudah dibaca di balik layar untuk menyambut acara reuni Akbar 212 ini, sehingga ketika sholat maghrib berjamaah semua peserta mujahid sudah berkumpul. Setelah maghrib berjamaah langsung kita mulai khatmul Quran dari wadduha sampai selesai. Jadi penutupnya saja itu akan dibaca bersama-sama bareng-bareng. Setelah itu kita baca doa khatmul Quran, yang mana kita sama-sama tahu ketika dibacakan khatmul Quran di situ doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ribuan harapan, ada jutaan harapan pada malam hari itu. Kita berharap semuanya diijabah oleh Allah untuk bangsa, negara dan perjuangan agama Islam insyaallah. Kemudian berikutnya ada istighatsah, ada zikir, setelah itu isya berjamaah. Setelah isya berjamaah akan ada pembacaan sholawat, pembacaan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadang-kadang kalau ngebayangin ini luar biasa. Kalau yang hadir ratusan ribu sampai jutaan orang, berapa juta sholawat malam itu yang akan dibacakan. Kalau sudah berapa juta sholawat yang akan dibacakan pada malam hari itu, berapa puluh juta rahmat yang akan Allah turunkan. Itu turun puluhan juta, ratusan juta rahmat, apakah nggak membawa keberkahan buat Indonesia? Nggak membawa keberkahan buat Palestina? Dan insya Allah membawa keberkahan buat kita semua, apalagi yang hadir pada malam hari ini insya Allah. Setelah selesai pembacaan maulid, setelah itu kita akan ada pembukaan, lalu pembacaan Al-Quran, lalu menyanyikan Indonesia Raya, itu kurang lebih jam 9 malam, ya, sekaligus mars perjuangan. Lalu jam 9:15 malam, itu sampai selesai sambutan para tokoh dan pimpinan-pimpinan ormas dengan tema-tema keagamaan dan tema-tema keumatan serta tema-tema kebangsaan. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.